Asal-usul munculnya kasta yang jarang diketahui. Bila Anda percaya reinkarnasi, maka akan ada nyambungnya dengan sistem kasta yang akan saya jelaskan ini. Silahkan cek video saya tentang reinkarnasi dulu, sebelum menonton video ini. Saya ulas singkat, saat Anda mati, di mana letak kesadaran Anda, menentukan di mana Anda berada. Apakah kesadaran Anda di pikiran, di perasaan, di tubuh, atau di kesadaran itu sendiri? Letak kesadaran Anda akan menentukan, di alam mana Anda transit. Apakah di alam kumara atau alam ajsam jasad, atau di alam mental, atau di alam spiritual, atau di alam nirvanik. Untuk pembagian alam ini silahkan lihat lebih detailnya, di video ngaji Rasul Mas Tunjung. Di Sufi istilahnya alam malakut, jabarut, nasut, dan lain-lain. Di Hindu, istilahnya manamaya kosa, anamaya kosa, pranamaya kosa, dan lain-lain. Tapi intinya sama ketemunya di semua ajaran. Setelah seseorang mati, ruhnya akan tinggal transit dulu di alam yang sesuai dengan kesadarannya saat dia hidup. Setelah itu, ia akan tinggal di sebuah gudang penyimpanan arwah. Di Hindu disebut akasa, di ilmu sains disebut akashic record, di Islam disebut Lauhul Mahfud. Setelah itu, jiwa-jiwa ini akan hidup kembali meninggali jasad yang sesuai dengan kondisi bayi. Jika ia banyak karma buruk, maka ia akan lahir di keluarga yang rumit, banyak masalah, atau miskin dan lain-lain, sehingga ia dihidupkan tujuannya hanya untuk berjuang menderita membayar karma. Dari sinilah awal mula teori kasta. Jadi kasta ini bukan pembagian yang dibuat manusia, kamu kasta sudra gak boleh jadi penguasa, kamu kasta kesatria gak boleh jadi pemimpin, gak gitu Baraya. Kasta ini berkaitan dengan reinkarnasi dan karma, bukan pembagian secara fisik, tapi secara spiritual. Sehingga seseorang yang hidup hanya bertugas membayar karma buruknya di masa lalu, ini secara konsep disebut kasta sudra, atau pelayan, yang hidupnya hanya untuk mengabdi sebagai pelayan dan melayani melakukan pelayanan untuk menebus karmanya. Pelayanan di sini bukan artian dijadikan budak, tapi dia harus melakukan perbuatan baik secara universal ke seluruh makhluk tanpa pamrih dan tidak dibayar oleh semesta. Karena ia sedang menebus dosa masa lalu, jadi kenapa ada orang yang sudah berjuang keras tapi gak sukses? Mungkin saja usahanya bukan untuk hasil, tapi untuk membayar karma masa lalu. Kasta kedua, kasta kesatria, ini dihidupkan untuk berperang, melawan kejahatan dan membela kebenaran. Kasta ratu, ini bertugas dan dibekali untuk membela kebenaran dan sekaligus menentukan arah bagi orang lain dan alam. Kasta pandita, ini bertugas hanya sebagai pengajar, atau orang yang mendidik, kalau tidak ditanya tidak ngomong, kalau dibutuhkan baru bicara. Sehingga dia tidak lagi berurusan dengan kebaikan dan kejahatan. Kita hanya perlu mengenali diri, sehingga bisa tahu apa tujuan kita hidup ini, agar bisa menerima segala ketentuannya. Sekian.